warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, perkenalkan saya Fidi Astuti Moha, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3, bidang studi sejarah dengan unit kerja di SMK Negeri 1 Limboto, akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2024. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Manado, dan Koordinator PPG dan Pengelola PPG, Bidang Studi Sejarah, serta dosen dan guru pamong Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Siap belajar hari ini? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Dalam vokasi? Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Doa kali ini dipimpin oleh adik Aldi. Silakan adik Aldi maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Saya pimpin berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berikanlah karunia-Mu kepada kami agar bisa mendapat memahaminya. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang saleh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aldi. Kita lanjut, Bu akan mengecek kehadiran kalian. Adrian, Hadir. Aldi, Hadir. Asrul, Hadir. Reynaldin, Hadir. Alia Priscilia, Hadir. Arni, Hadir. Bella, Hadir. Cika, Hadir. Citra, Hadir.
sana lampu rasa senang. Anakku yang dulu makan Tuhan banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali di pelajaran yang sebelum pelajaran untuk hari ini. Jadi, adik-adik perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, ini adalah gambar stop bullying. Jadi, mungkin ini bullying ini tidak asing lagi bagi adik-adik karena dunia semakin canggih. Jadi adik-adik lebih tahu bagaimana proses bullying ini. Jadi mau jelaskan sedikit bahwa bullying ini adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dianggapnya lemah. Oke? Jadi Bu berharap, Bu sangat-sangat berharap tidak ada kasus bullying di sekolah kita. Jadi kita saling menyayangi. Jadi untuk aksi bullying kita akan tepuk tangan ya. Oke, siap? Oke. Tepuk tangan anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Bullying, bullying, no. Sayang teman, yes. Oke, silakan duduk kembali. Adik ini tolong masukkan ke meja yang masih di luar, tolong dimasukkan supaya rapi. Oke, silakan masukkan. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kalian pada materi sebelumnya. Kita telah belajar tentang materi sebelumnya. Tentang materi apa? Tentang materi Kerajaan Hindu-Buddha. Oke, kerajaan Hindu-Buddha. Apa lagi? Kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian teori masuknya Hindu-Buddha. Oke. Teori masuknya Hindu-Buddha. Jadi minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia melalui 5 teori dan bagaimana berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Hari ini kita akan belajar tentang akulturasi Hindu-Buddha di Indonesia. Oke? Jadi sebelum saya masuk kepada materi, kita akan melakukan penilaian atau yang disebut dengan tes awal. Jadi tes awal kali ini saya telah siapkan dalam bentuk link Google Formulir. Silakan lihat di grup. Ini sudah dikirim di grup. Oke, silakan dikerjakan. Bu kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah? HP? Tolong siapkan HP. Sudah boleh terbuka? Buka waktu 5 menit. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa pembelajaran hari ini ada 3 penilaian. Penilaian yang pertama itu tes awal, kemudian penilaian proses yang akan kita laksanakan dalam kegiatan diskusi, kemudian yang ketiga ada penilaian akhir di akhir pembelajaran. Jadi Bu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Yang tidak punya HP boleh gantian ya? Boleh gantian dengan teman. Silakan.
Jadi nilainya akan muncul setelah kalian menyelesaikan soal. Nah, jadi sudah dapat tahu berapa yang benar. Tidak apa-apa kalau di awal kalian mendapat nilai rendah, berharap di akhir nilai kalian bisa berubah setelah belajar materinya. Oke? Oke. Oke, sudah? 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 Kalau sudah, HP-nya tolong disimpan kembali. Sebentar kita akan gunakan lagi. Kalau sudah selesai mengerjakan soal, HP-nya tolong disimpan kembali. Nanti sebentar kita akan gunakan dalam diskusi. Perhatikan ke depan. Sudah semua? Oke, sudah? Sudah? Oke, silakan simpan HP. Selanjutnya, perhatikan ke depan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini. Jadi, materi kita tentang akulturasi Hindu-Buddha dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui literasi media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis pengaruh akulturasi Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia yang masih ada hingga kini dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisa bentuk-bentuk akulturasi dalam seni bangunan, seni pertunjukan, sistem penanggalan, kepercayaan, dan pemerintahan secara mandiri. Jadi, sebelum masuk kepada materi, Bu jelaskan dulu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita menggunakan model pembelajaran PBL. Ada yang pernah dengar PBL? Nah, belum. Jadi, PBL itu adalah Problem Basic Learning, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi, ada beberapa langkah yang akan kita lalui. Yang pertama, langkah pertama, mengorientasi peserta didik kepada masalah. Jadi yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian yang kedua itu adalah penyampaian informasi. Kemudian penyampaian informasi di situ Bu akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Kemudian Bu akan bagikan LKPD. Kemudian yang ketiga itu adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, di situ kalian akan mencari materi dari LKPD yang Bu akan bagikan. Kemudian kamu akan mencari sumber dari internet, dari buku atau sumber dari manapun. Di situ kamu akan mengerjakan LKPD melalui berbagai sumber. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil karya. Nah, di situ kita akan berdiskusi kelompok. Oke, siap? Siap belajar? Siap. Oke, selanjutnya masih perhatikan ke depan. Ini materi yang akan kita bahas, akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Menjelaskan materi kita pada hari ini, adik-adik bisa lihat ini adalah Candi Borobudur. Jadi Bu akan menanyakan pertanyaan pemantik. Apa bukti-bukti masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Itu kalian bisa lihat dari gambar ini. Ini adalah salah satu gambar bentuk akulturasi dari masuknya Hindu-Buddha. Akulturasi kebudayaan, suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan baru. Ini gambar ada kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan percampuran India. Jadi yang di gambar sebelah itu adalah Punden Berunggu, kemudian di sebelah itu adalah gambar Candi Borobudur.
sampaikan hari ini? Ada pertanyaan? Oke, silakan Adik Mutia. Silakan berdiri. Berdiri, ayo. Seperti penjelasan tadi, saya memahami bahwa akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan yang asli. Bagaimana proses akulturasi yang terjadi di antara kelompok yang beragam? Oke, jadi Mutia tanya bagaimana proses percampuran akulturasi dengan kita yang berbeda-beda, dengan beragam. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Adik Bella. Akulturasi yang terjadi di antara kelompok yang beragam dapat dilihat dari berbagai macam bidang seperti dari bangunan yang terlihat pada candi yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan India. Oke, jadi itulah jawaban dari Adik Bella. Silakan beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bu akan bagi kelompok, nama-nama kelompok Bu sudah WA, nama-nama kelompok. Silakan membentuk kelompok duduk sesuai nama tanpa bersuara. Silakan. Silakan yang nama-nama kelompok Bu sudah bagi di grup WA, silakan duduk sesuai nama kelompok. Tidak ada suara, langsung membentuk kelompok. Asrul, kelompok berapa Asrul? Kelompok 4, oke. Sekarang Bu bagi LKPDM. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan. Jadi dalam LKPD itu ada petunjuk. Ada petunjuk membuat seperti apa itu? Silakan. Kasih waktu 15 menit untuk mencari sumber-sumber informasi mengenai materi yang telah berbagi. Oke. Jadi yang lembaran kedua tulis namanya kamu. Sini. Nama yang punya. Gambar tulis. Hah?
Silakan. Ayo. Yang lembaran kedua di atas nama ya boleh sambung di bawah ya. Ada bagi dua ya. Ya. Iya kan ini seni rupa dan seni wujud kan ada dua materi toh. Baru ini seni bangunan. Di buku ada juga, di buku ada. Kalian cari di internet, kalian boleh cari. Itu ada materi yang baru di lembaran kedua lembaran kedua itu mau tulis namanya nah ini boleh menggunakan HP, silakan gunakan HP. Kalau bermain game, cari materi. Waktu 15 menit ya, Bu kasih waktu. Ayo.
berdiri. Sebelum kegiatan diskusi, kita akan stretching dulu supaya tambah semangat belajar. Ayo, semuanya berdiri. Ikuti gerakan yang ada di depan. Kursi kasih seorang. Kursi boleh maju, kursi boleh maju. Ayo, ikuti. Semua sama. Oke, selanjutnya kita akan mulai kegiatan diskusi kelompok. Buka saya kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Silakan. Cuma pimpin dulu, yang lain dulu. Silakan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil sekaligus materi kami yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Seni bangunan. Bukti sejarahnya, kebudayaan Hindu dan Buddha memiliki sejarah panjang dan berkembang di wilayah Asia Selatan dan Tenggara. Dalam konteks Asia Tenggara, akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan asli. Misalnya ketika agama Hindu datang dari India ke wilayah Indonesia, Kamboja atau Thailand, ajaran-ajaran Hindu tersebut mulai berpadu dengan kepercayaan asli. Dalam seni bangunan terdapat arca hingga candi-candi. Arca ini adalah batuan yang dibentuk seperti patung, namun dengan fungsi keagamaan. Dan candi terdapat candi Buddha dan candi Hindu. Candi ini berfungsi umumnya untuk pemakaman para raja dan bangsawan. Ada berbagai candi di Indonesia sebagai bukti seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ngawen dan sebagainya.
Oke, jadi Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Seni rupa dan seni ukir. Bukti sejarah seni rupa dan seni ukir dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti artefak arkeologis, lukisan gua prasejarah, relief pada bangunan kuno dan patung-patung klasik. Contohnya patung-patung kuno Mesir, lukisan gua Los Choux di Prancis, dan relief klasik Yunani dan Romawi adalah beberapa contoh bukti sejarah seni rupa dan seni ukir yang menunjukkan perkembangan dan keberagaman karya seni dari zaman kuno hingga modern. oke. Baik, itulah hasil pemaparan dan materi kami. Sekarang sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Oke. Ada kelompok? Baik, saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Setahu saya, akulturasi itu ada secampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan yang asli. Dalam seni bangunan, tolong sebutkan apa saja akulturasinya yang ada sampai sekarang ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam seni bangunan, akulturasi yang masih ada sampai sekarang ini ialah candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Muaro, dan masih banyak lagi. Apakah kelompok 3 merasa puas? Jelaskan bentuk akulturasinya itu di bagian mana? Untuk akulturasi dalam seni bangunan bisa dilihat dari candi atau dinding-dinding candi. Setiap candi memiliki serupa yang merupakan unsur budaya India, dan bentuk bangunan pun berunduk yang merupakan unsur Indonesia asli. Baik, apakah kalian merasa puas? Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, jika sudah tidak ada yang ingin, Jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, maka kami akhiri dengan jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2. Ayo. Yang lain moderator menambahkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yaitu tentang seni pertunjukan dan seni sastra dan aksara. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil analisis seni pertunjukan. Yang pertama, sintesis budaya. Sistem pertunjukan yang muncul dari akulturasi Hindu-Buddha di Indonesia menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menyatukan berbagai elemen budaya menjadi kesatuan yang harmonis. Yang kedua, pengembangan kreatif. Proses akulturasi tidak hanya menghasilkan reproduksi langsung dari budaya asalnya, tapi juga menciptakan bentuk-bentuk baru seni pertunjukan yang unik. Yang ketiga, pemetahanan identitas lokal. Seni pertunjukan tetap mempertahankan elemen-elemen identitas lokal yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa, kostum, dan kontes cerita yang berkaitan dengan budaya lokal. Selanjutnya akan bacakan oleh teman saya. Bukti seni pertunjukan. Wayang kulit hasil akulturasi antara unsur-unsur kebudayaan Hindu. Tari-tarian tradisional mencerminkan akulturasi antara kebudayaan Hindu
Buddha, dan lokal. Gamelan mencerminkan akulturasi budaya yang kuat antara Hindu Buddha dan lokal di Indonesia. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Akulturasi kebudayaan Hindu Buddha, seni, sastra, dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra. Waktu itu ada yang berbentuk tampang atau puisi. Pengaruh Hindu Buddha juga tampak dalam bidang bahasa dan aksara. Bukti-buktinya munculnya tokoh punakawan dalam kisah Mahabharata. Kedua, karya sastra yang sampai saat ini masih tersohor adalah kitab Ramayana dan Mahabharata. Penggunaan aksara pahlawan dalam kawal yang banyak ditemukan dalam prestasi kuno di Indonesia. Baiklah, itulah hasil materi yang telah kami susun. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Setahu saya, seni pertunjukan wayang adalah salah satu unsur budaya asli yang setelah masuknya Hindu Buddha. Bagaimana pengaruh seni pertunjukan wayang Hindu Buddha pada zaman itu? Satu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tentang bagaimana pengaruh seni pertunjukan wayang Hindu Buddha pada zaman itu, yaitu pertunjukan wayang dikembangkan sesuai dengan zamannya dengan membawakan cerita-cerita dari India seperti Ramayana dan Mahabharata. Apakah kelompok 1 puas? Puas. Satu. Untuk sesi tanya jawab akan kami tutup. Itulah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliansyah Putra Lematenggo sebagai moderator dari kelompok 3. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu sistem kepercayaan dan sistem pemerintahan yang akan dibacakan oleh Susanti Arabi. Sistem kepercayaan. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang agama adalah mengubah sistem kepercayaan masyarakat sebelum ajaran Hindu-Buddha masuk. Masyarakat Indonesia lebih dulu meyakini pemujaan terhadap roh nenek moyang. Pemujaan roh nenek moyang terbagi dalam 2 jenis kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa ada benda-benda bertua yang menyimpan kekuatan tertentu. Buktinya terdapat pada candi-candi yang digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur, ataupun memuliakan Sang Buddha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vanessa Bula. Sistem pemerintah. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia menganut sistem pemerintahan berupa pemimpin suatu kelompok, kepala suku. Pada sistem pemerintah, kepala suku setiap pemimpin yang dipilih berdasarkan siapa yang paling berpengaruh pada kelompok tersebut. Buktinya, para dukun dianggap menjadi penasehat dan memiliki gelar Brahmana serta
posisinya berada di bawah raja. Sementara itu kedudukan rakyat tetap sebagai waisya dan para budak tetap berada di posisinya yaitu sebagai sudra. Baiklah, itu adalah paparan dari materi kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, persilakan. Kelompok ini dulu. Silakan kelompok dua. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah sistem kepercayaan sudah ada pada masa praksara? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jawabannya akan dijawab oleh Cika Muda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah sistem kepercayaan sudah ada pada masa praksara? Muncul sebagai sistem kepercayaan yang diyakini oleh manusia praksara yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Apakah kelompok dua puas? Baiklah, sesi tanya jawab kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu sistem penanggalan yang dibaca oleh Citra. Hasil analisis arsitektur yaitu denah candi-candi Hindu umumnya terdiri dari candi induk dan candi pewarna yang biasanya berjumlah 3. Di bukti ada beberapa bukti candi di daerah istimewa Yogyakarta yaitu Candi Kendulan, Candi Sandisari, Candi Kadiosaka, Candi Morangan, Candi Mantuk, Candi Ijo, dan Candi Campingan. Berikut sistem penanggalan. Pada zaman pralaksara, masyarakat menghitung hari menggunakan ilmu astronomi. Buktinya ada beberapa bukti yaitu masuknya Hindu Buddha ke Indonesia memberikan pengaruh terhadap masyarakat Indonesia berupa perhitungan waktu berdasarkan penanggalan tahun Saka. Baiklah, hasil paparan kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 4. Apakah ada perbedaan antara sistem penanggalan dengan sistem kalender sekarang? Jika ada, seperti apa perbedaan tersebut? Apakah kelompok 1 puas? Stop. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dibacakan oleh Asrul Mubihu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kalender Masehi menggunakan sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran bumi mengitari matahari. Sementara kalender Hijriyah menggunakan sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi. Apakah kelompok 1 puas? Oke, tepuk tangan. 1. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya kegiatan diskusi hari ini, maka kita masuk pada
kegiatan terakhir yaitu penutup ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bu akan mengajukan pertanyaan refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang membuat kamu tertarik pada pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Pak Dila. Yang membuat saya tertarik pada pelajaran tadi yaitu saya bisa belajar untuk menerima segala bentuk perubahan tanpa meninggalkan kebudayaan asli yang ada di daerah kita sendiri. Oke, berikan tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Pada pelajaran hari ini saya sangat suka karena saya dapat mengetahui bagaimana proses akulturasi yang terjadi dalam berbagai bidang, yang diantaranya yaitu kesenian, kepercayaan, pemerintahan, bangunan, aksara, dan tulisan. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah menarik kesimpulan pada materi hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan Armi. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa akulturasi adalah bertemunya dua kebudayaan yang berbeda dan melebur menjadi satu yang menghasilkan kebudayaan baru, tetapi tidak menghilangkan sifat kebudayaan aslinya. Kebudayaan baru hasil akulturasi tersebut masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri-ciri khasnya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak dapat diterima seperti apa adanya, tetapi diolah, ditelaah, dan disesuaikan dengan budaya yang dimiliki penduduk Indonesia, sehingga budaya tersebut berpadu dengan kebudayaan asli Indonesia, menjadi bentuk akulturasi kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha. Oke, tepuk tangan untuk adik Armi. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Oke, silakan Cika. Wujud akulturasi budaya dapat berupa bahasa, religi atau kepercayaan, sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan, ekonomi, pengetahuan atau teknologi, seni bangunan, seni rupa dan seni ukur, serta seni sastra. Unsur budaya India tidak pernah menjadi unsur budaya yang dominan dalam kerangka budaya Indonesia. Karena dalam proses akulturasi tersebut, Indonesia selalu bertindak selektif. Oke, tepuk tangan untuk adik Cika. Selanjutnya, seperti yang Bu bilang di awal pembelajaran, ada tes akhir. Jadi kita akan melaksanakan tes akhir pada akhir pembelajaran. Silakan siapkan HP. Link sudah kirim lewat WA. Silakan dikerjakan. Bu kasih waktu selama 5 menit sama dengan di awal. Jadi Bu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Silakan. Jadi Bu berharap nilai yang di awal tadi bisa meningkat di pembelajaran akhir ini, ya? Oke. Waktu 5 menit. Setelah selesai ini tes, LKPD dikumpul sama satu orang dan diantar sama orang. LKPD per kelompok dikumpul sama satu orang.
Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Jadi pembelajaran hari ini kita berakhir. Nah, jadi bukunya pesan. Silakan pelajari materi selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia. Dengan berakhirnya kegiatan hari ini, maka kita tutup dalam doa. Silakan Adik Renaldi untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman